Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai alur proses dan deskripsi kerja untuk panitia kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita coba untuk memahami dulu tujuan utama dari kerjanya panitia kurban ini. Jadi menurut pengalaman kami ya, di pelaksanaan kurban itu tujuannya kita adalah menjadi panitia yang amanah. Nah, itu apa? Amanah dari efektivitas. Efektivitas itu apa? Itu tercapainya apa? Tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan, yaitu pertama tepat waktunya diselenggarakan pada hari A atau hingga hari tersebut. Kemudian tepat sasaran penyaluran di yang sesuai dengan apa yang diamanatkan. Kemudian juga bagaimana agar panitia kurban ini bisa melakukan secara efisien, artinya waktunya bisa lebih ringkas, lebih cepat ya, tanpa harus mengorbankan kualitasnya. Kemudian juga dari sisi biaya, yaitu tidak harus dengan biaya yang sangat mahal seperti itu. Setelah kita tahu tujuannya, kemudian kita beralih kepada kaidah umum mengenai proses itu sendiri apa gitu. Sampai kita sama-sama review pelajaran atau materi dari tentang manajemen ya. Berkaitan dengan proses, kita harus pahami bahwa proses itu ada rangkaian utama, yaitu merupakan input, kemudian nanti akan dilakukan suatu aktivitas atau proses tertentu yang menghasilkan suatu output. Jadi kaidah ini juga yang akan mendasari seluruh rangkaian keorganisasian apapun menurut kerja panitia kurban. Jadi agar tujuannya bisa lebih terukur ya dalam aktivitas para panitia, sehingga jelas nanti ke arah job deskripsinya atau keterangan atau penjelasan mengenai apa yang harus dikerjakan oleh bagian-bagian dari panitia itu sendiri. Di sini kita coba untuk memformulasikan tahapan-tahapan, jadi apa alurnya gitu ya, rangkaian alur kegiatan dari panitiaan kurban itu sendiri. Pertama, persiapan. Kedua, pelaksanaan. Dan ketiga, penyelesaian. Ini adalah tahapan besar ya yang pasti akan dilalui oleh sebuah organisasi kepanitiaan secara umumnya. Ini kita akan bicara khusus mengenai kurban. Jadi persiapan yang perlu diperhatikan itu pertama adalah pemilihan supplier. Pemilihan supplier ini yaitu yang memasok utamanya ya bahan kurbannya itu sendiri. Setelah itu ada pemilihan dan sudah ditentukan suppliernya, baru kemudian kita lakukan negosiasi ya dengan supplier yang sudah ditentukan berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh tim rumus panitia kurban. Kemudian juga akan kita tentukan juga pemilihan jagal. Jagal ini maksudnya tim kalau memang di suatu masjid itu tidak memiliki jamaah atau orang-orang yang memang mampu untuk melakukan proses penyembelihan, rangkaian proses penyembelihan hewan. Jadi rangkaian proses itu tidak cuma hanya menyembelih saja, tapi juga nanti ada proses pengulitan, kemudian juga nanti ada proses lainnya seperti pengolahan jeroannya gitu ya. Kemudian bagaimana juga mungkin ada proses pemotongan tulang-tulangnya, kemudian juga ada proses daging atau biasanya kita sebut dengan pencacahan. Ini apakah memang diserahkan ke tim eksternal atau di luar dari anggota DKM ataupun dikerjakan oleh seluruh anggota DKM sendiri. Kemudian setelah kita menentukan sumbernya dari mana, sumber hewan kurbannya, kemudian juga siapa saja yang akan melaksanakan proses
kurban itu, nah baru nanti ditetapkan ke jamaah gitu. Sebarluaskan, dipublikasi, siap dikasihnya nanti terkait dengan kapan batas maksimum kurban ini panitia kurban bisa menerima, dan kemudian juga mengenai harga gitu. Biaya pengurusan maupun harga nanti punya hewan kurban itu sendiri. Untuk pelaksanaan sini terkait dengan pendaftaran dan pengadaannya sendiri, jadi pengadaan pembelian sampai penerimaan ya, yang prosesnya itu sendiri mulai dari penyembelihan sehingga sampai ke pembungkusan terakhir, kemudian baru penyaluran. Dan penyelesaian ini lebih ke arah laporan ya, informasi apa yang kurang sehingga nanti bisa diperbaiki untuk pelaksanaan kurban berikutnya. Jadi bisa jadi catatan acuan tambahan untuk panitia berikutnya, siapapun yang melakukan bisa lebih baik lagi seperti itu. Oke, kita ke persiapan. Jadi ini biasa jadi beberapa poin kriteria supaya dikembalikan ke kebijakan dari DKM atau panitia kurban itu sendiri ya. Kita sekarang lebih ke arah ke panitia kurbannya ya. Jadi bagaimana, apakah faktor kepemilikan itu misalnya punya pribadi kah, punya perusahaan atau yayasan, jadi pertimbangan karena kan nanti terkait dengan kemaslahatan umat gitu ya. Jadi apakah lebih baik ya, kalau ternyata punya pribadi dan pribadinya ternyata maslahat misalnya dengan bertransaksi beliaunya, ya itu mungkin bisa jadi prioritas seperti itu. Dan juga mengenai persediaannya, jadi berapa jumlah hewannya ya, karena itu tergantung dengan faktor data ya, di data masa lalu yang sebelumnya itu biasanya jamaah itu misalnya di masjid ini sudah kalau misalnya kurban itu berapa hewan kurban, sapi berapa, untuk domba atau kambing berapa, kan terkait kemampuan supplier ini untuk menyediakan gitu. Jadi nanti kalau dibeli ya bisa titipnya seperti itu. Kemudian mengenai karkas, jadi secara kualitas ya, jadi proporsi atau berat dagingnya itu sendiri estimasinya berapa. Jadi nanti terkait dengan pembungkusan, kalau ternyata sekian persen nanti bisa diestimasi, bisa dilihat juga di file Excel itu juga ada di situ satu sheet mengenai estimasi. Nanti berdasarkan asumsi karkas, berdasarkan klaim dari si supplier, ini karkasnya berapa persen, persen kah, persen kalau yang lebih bagus. Jadi kan dihitung, jadi berat sapi dihitung aja, nanti kita kira-kira kita dapat daging sekian, dengan daging sekian kalau dibagi ke mustahiknya gitu, mustahiknya dibikin berapa kilo, kita tahu kira-kira berapa bungkus nih yang harus disiapkan seperti itu. Kemudian jaraknya juga perlu jadi pertimbangan, jadi jarak peternakan ke masjid ya. Kalau memang kalau kota ini bisa jadi lebih murah, kalau jauh itu perlu pertimbangan juga. Kalau memang ada yang mahal tapi dekat, jauh yang murah gitu. Pertama juga kalau masalah jauh perlu dipertimbangkan juga mengenai kondisi sendiri, apa bisa stres ataupun itu ya bisa sakit seperti itu. Pertimbangan yang matang gitu ya. Kalau jarak terlalu jauh juga khawatir malah kurang optimal gitu, hewannya sakit gitu, seperti itu. Dan ini juga yang perlu diperhatikan mengenai kondisi peternakannya, penyedianya gitu. Jadi apakah harus ada site visit atau istilahnya kunjungan langsung ke peternakan gitu dari tim panitia untuk ngecek utama sih mengenai makanan dan kebersihan, minimal itu cek makanannya. Nanti akan kembali lagi kualitas hewan kurbannya itu sendiri gitu, apakah memang banyak daging gitu, seperti itu. Kemudian juga dengan kebersihannya seperti apa, apakah berpenyakit, bisa tiba-tiba dipotong dan
diolah gitu. Biasanya kan ketika disembelih baru kelihatan tuh bisa jadi hatinya ternyata ada banyak. Ya kita tahu gimana kan itu akan berpengaruh ya terhadap kepuasan dari para mudhohi gitu, dari yang berkurbannya itu sendiri gitu. Perlu diperhatikan. Kemudian setelah hal-hal tadi pilih, kemudian ketika sudah ada kunjungan barulah situ mulai ada negosiasi mengenai biaya transfernya berapa, terkait cara, kemudian bagaimana cara pembayarannya itu sendiri, kemudian apakah memang bisa ada diskon gitu, pengurangan harga ataupun ya pelayanan tambahan, misalnya bonusnya apalah gitu. Kemudian juga bagaimana dengan garansinya, jadi misalnya kalau ada yang sakit, cacat misalnya, atau beratnya juga tidak sesuai dengan yang ditentukan, karena kan kadang pas mau pengiriman hari terakhir itu dikirimkan mungkin berarti menyusut. Nah itu gimana, apakah memang harganya bisa berubah kalau memang ternyata sangat tidak sesuai dengan yang diklaim ya, janjikan seperti itu. Dan kita lakukan pembelian jagal atau motong kalau memang ada personel yang di panitiaan memang kurang bisa ya, jadi jumlahnya berapa. Kemudian juga perlu dipertimbangkan lagi tingkat keterampilan. Jadi keterampilannya artinya berapa lama dia bisa mengerjakan. Misalnya untuk kalau penyembelihan kan bisa lah dilakukan oleh tim dari panitia kurban ya, atau jamaah masjid itu sendiri, atau memang yang kurbannya. Tapi untuk terkait dengan misalnya membawa si sapi ke tempat penyembelihan itu kan kadang perlu, tidak semua orang bisa gitu ya, hanya tertentu saja. Kemudian belum lagi terkait dengan penyisitan atau pengulitan gitu, juga kan keahlian gitu. Kalau sudah terampil ya itu hasilnya akan cepat, pertama. Kedua juga bisa bermanfaat kulitnya, karena kalau hanya mengandalkan cepat tapi dia sebenarnya kurang ahli ya, jadi nanti akibatnya kulitnya itu bisa ada yang robek-robek atau cacat, sehingga nilai jualnya pun kurang bisa termanfaatkan, intinya seperti itu. Sama kulit juga terutama bagian-bagian lain yang misalnya ada proses pemotongan tulang atau ya hal lainnya lah yang memang berkaitan dengan keterampilan, sehingga berdampak pada kualitas dari pemanfaatan si kurbannya itu sendiri gitu ya. Berapa banyak yang bisa dimanfaatkan secara optimal seperti itu. Dan berikutnya setelah ditentukan, setelah diestimasi jumlah personil berapa untuk jagalnya, kemudian dari harga segala macam dipertimbangkan, ya barulah ditentukan gitu. Ketentuannya kan pasti ujungnya di antara ini, yang mungkin juga nanti bisa tambahkan ya sesuai dengan kebutuhan atau dimodifikasi. Pertama itu ya terkait dengan banyak suppliernya gitu, apakah memang cuma satu atau memang harus lebih dari satu gitu. Itu aja sih intinya. Itu juga pertimbangannya tadi terkait ke kriteria atau kemampuan si supplier itu sendiri. Jadi kalau memang supplier ini ternyata jaraknya dekat, supplier satu di jaraknya jauh, tapi kualitas itu juga dibandingkan dengan jarak, kualitasnya nah. Kemudian juga kadang kalau panitia kurban itu terlambat gitu, terlalu mepet waktunya ke hari H, yaitu biasanya supplier itu sudah kehabisan gitu, kehabisan stok, sehingga ya mau tidak mau kadang harus menggunakan beberapa supplier gitu, supply kebutuhan sapinya. Kalau memang ditetapkan misalnya ada urunan seperti itu ya. Dan timnya juga, tim jagalnya terkait dengan waktu gitu ya. Kalau memang ternyata diestimasi biasanya tahu sebelumnya ada 10 ekor, bisa 12 ekor, itu kan jadi pertimbangan juga. Kalau orangnya sedikit berarti kan waktunya lama. Sedangkan umumnya diharapkan ketika kurban itu kan satu hari itu beres kan. Paling mentok maghrib pun sudah harus disalurkan seperti itu. Meskipun memang ada hari tasyrik, tapi kebanyakan beberapa warga memang lebih memilih untuk mengoptimalkan
maksimalkan di ini saja gitu, seperti itu. Kemudian tetap yang perlu dihasil dari persiapan ini yaitu adalah mengenai ketetapan jenis hewan kurbannya, apa saja yang disediakan. Kalau apakah memang panitia sanggup menyediakan hewan misalnya untuk sapi domba, itu ya berdasarkan pertimbangan tadi. Tapi kalau memang cukup hanya sapi misalnya, sapi yang kolektif, ya udah bukan juga gitu. Jadi jelas, jadi yang sapi berjamaah misalnya, oke, kami panitia kurban menerima titipan, hanya tinggal ditentukan aja apakah memang untuk misalnya kalaupun hanya misalnya menerima sapi dan domba. Nah, kemudian juga perlu juga dipastikan apakah memang masing-masing sapi atau domba itu ada variasinya ataupun cukup satu aja distandarisasi biar memudahkan. Misalnya sapi ya udah cuma satu jenis sapi, domba satu jenis domba, ataupun memang benar panitia hanya menyediakan sapi kolektif, nanti dengan nominal sekian, tapi sapinya tetap akan diusahakan dengan berat yang memadai lah, yang ideal gitu, dengan seharga yang ditetapkan itu. Misalnya seorang untuk sapi kolektif misalnya katakanlah 3 juta, udah kan nanti biar jelas juga apa istilahnya harapan dari jamaah itu sendiri bahwa memang kurban tidak menyediakan hewannya tidak bervariasi gitu, cuma satu sapi saja atau cuma 2 sapi dan domba. Tapi kalau memang punya kemampuan untuk bervariasi ya silahkan gitu, tapi juga perlu dipertimbangkan mengenai pencatatan dan sumber daya manusianya gitu yang mengerjakan ya. Kemudian nanti setelah ditentukan juga jenisnya, kemudian harga hewan masing-masingnya tadi, kemudian juga tentukan juga biaya pengurusan, jadi biar jelas ya. Jadi misalnya kalau kurban, kalau kolektif biasanya sapi kolektif ya sudah termasuk dengan harga dan biaya pengurusan. Tapi misalnya kalau ada jamaah yang memang ingin menitipkan hewan kurbannya untuk diperbantukan dikelola, dibantu didistribusikan oleh panitia kurban atau masjid, ya tinggal ditentukan juga biaya pengurusan, pertimbangkan lagi dengan poin-poin sebelumnya gitu. Pertama ke tim jaga, kemudian untuk sebenarnya total biaya pengurusannya dibutuhkan berapa sih gitu, minimal gitu ya, berapa nominalnya agar biaya itu bisa tercukupi gitu, biaya-biayanya. Kemudian juga setelah itu dibutuhkan juga batas waktunya, karena nanti batas waktu ini terkait lagi juga masalah supply-nya ya, ketersediaan. Karena kalau mepet itu tadi perlu habis, sehingga nanti panitia akan kesulitan untuk cari gitu ya dari hewan kurbannya itu sendiri. Kemudian berikutnya untuk pelaksanaan itu sendiri bisa dengan yang dimulai dengan pendaftarannya, bisa dimanfaatkan juga platform digital seperti Google Form atau WA pun bisa cukup, asal memang harus ada admin gitu ya yang membantu. Setelah catat ya baiknya tetap masukkan ke misalnya ke Google Sheet atau secara online ataupun ada fasilitas lain dan nanti dari pendaftaran ini juga akan ada pengelolaan sapi kolektifnya. Misalnya kalau sudah 7, kita beri berapa sapi gitu, misalnya ada berapa orang, misalnya sudah 20 orang atau 21 orang, berarti kita udah kita harus siap-siap di 3 sapi. Dan kalau memang ternyata jumlahnya tidak genap gitu, tidak genap per 7-nya, jadi misalnya ada misalnya 28, ternyata di sini secara jamaah baru 25, itu kan angkanya tidak bulat ya. Nah, itu bagaimana mekanismenya ataupun panitia bisa mengusahakan agar itu mencapai sapi kolektif menjadi 7 orang seperti itu. Kemudian daftaran ini juga mulai didaftar juga mengenai status pembagian seperti itu. Terus terakhir ya memanfaatkan grup WA untuk para kurban gitu ya, jadi masukin aja kalau memungkinkan ya, kalau memang semua
pesertanya sudah ada memiliki WA yang minta izin untuk masuk ke grup. Nanti setelah selesai ya panitia harus berinisiatif atau konsisten ya untuk membubarkan lagi grupnya gitu agar tidak mengganggu. Kemudian untuk pengadaan ada pemberian penerimaan hewan itu sendiri, saksinya kemudian apa ini proses kebesaran itu ada pemotongan dan pemutusan sekian detail. Pemotongannya display maksudnya di pengulitan, kemudian pembersihan yang mungkin nanti prosesnya bisa paralel, kemudian ada perpecahan ya, yaitu memotong dalam ukuran kecil sesuai dengan ketetapan bersama. Utamanya bukan juga nanti mau yang buat kurbannya atau mundohinya itu berapa kilo misalnya, kemudian untuk yang didistribusikan ke warga berapa kilo, nah itu juga perlu disepakati dulu di awal gitu ya. Kemudian baru proses pembungkusannya sendiri, bungkus kecil, kemudian nanti paket, kemudian nanti karung ya, udah distribusikannya. Kemudian di sini untuk penyaluran ada poin-poin tambahannya. Jadi ada bagian-bagian utama selain daging itu di situ ada kulit, dan kepala dan torpedo gitu ya, nuansnya dari si hewan kurban ini jadi perlu dipantau gitu, karena memang harus jelas distribusinya, paling tidak nanti jangan sampai ada kehilangan gitu yang poin-poin bagian-bagian hewan kurban ini. Pastikan aja inventarisir dulu baru jelas lah terimanya gitu. Kemudian dari sisi penerimanya atau mustahiknya nanti ditentukan juga biasanya nanti sebaiknya untuk terkait dengan perorangan dengan satu lagi organisasi. Nah itu tinggal untuk yang organisasi ya baiknya harus ada proposal dulu secara resmi, nanti ada tim dari organisasi itu yang memang datang gitu personilnya. Kemudian juga komunitas ini data terutama di lingkungan sekitar ya, dari yang mungkin kalau misalnya di komplek ada anak, tim kebersihan gitu, tugas keamanan, tugas kebersihan, dan mungkin ada tim-tim lain, itu juga yang perlu jadi perhatian ya. Ada warga yang memang secara ekonomi bisa kurang seperti itu, jadi prioritas yang jangan sampai terlewat gitu. Jadi pendataan itu memang diharapkan dari awal sudah ditetapkan gitu, jelas siapa yang akan dapat seperti itu. Karena secara umum kalau memang hewannya banyak ya sebenarnya kan bisa lebih ya, tapi kalau misalnya kurang ya itulah nanti prioritas itu lagi yang perlu jadi acuan seperti itu. Kemudian untuk pengiriman dibutuhkan bahwa enggak ataupun ke korbannya sendiri. Kemudian berkaitan dengan penyelesaian ini pelaporan ya, mengenai pelaporan penerimaannya, berapa jumlahnya, terus berapa jumlah yang mundohinya, itu juga nanti jadi harus jadi bahan evaluasi ya. Kemudian penyalurannya sendiri berapa ataupun kemana gitu sudah disalurkannya jelas. Jadi setelah itu ya akan dilakukan penelitian untuk di akhir ya evaluasi gitu mengenai pembelian, penerimaan dan penyaluran. Inputnya, belinya, apakah memang nanti supplier ini layak dan tim jagal itu juga layak bisa dipergunakan lagi gitu setelah melihat kinerjanya, harganya dan hasilnya dari hewannya sendiri. Kemudian untuk proses penerimaan itu juga ada prosesnya gitu ya, apakah pemotongan, apakah cepat atau enggak, kemudian penyaluran apakah memang sudah pas ataukah memang ada misalnya yang biasanya untuk yang mudoi yang bagian atau misalnya ternyata ada tolakan, sudah tolakan itu jadi sudah didistribusikan misalnya untuk warga sekitar, untuk warga satu RW atau satu RT, ternyata warganya sedang pergi, nah itu kan berarti kan ada kelebihan. Nah itu
kelebihan bagaimana agar semua itu sebaiknya di hari H ya terserap semua gitu, terdistribusikan sampai. Jadi kalaupun tidak di hari H-nya ya mungkin sudah bisa juga harus dipertimbangkan kalau memang ada warga yang memang memiliki fasilitas yang lebih ya, misalnya ada kulkas atau ada freezer, ya itu mungkin bisa diperbantukan juga untuk dari tim panitia bisa kontak beliau untuk menitipkan sementara si hewan kurban itu. Jadi biar paling tidak kalau sudah di freezer gitu ya itu kan lebih aman gitu. Jadi nanti tinggal di esok harinya bisa disalurkan ke yang berhak menerimanya seperti itu. Ataupun juga dengan metode dititipkan dulu gitu. Dititipkan misalnya ada warga yang dari Motori memang punya keluarga besar ataupun punya rekanan ataupun punya orang yang membantu lah gitu. Sekitarnya memang beliau dekat dengan yang para mustahik ya bisa dititipkan juga gitu seperti itu. Jadi tidak harus dari total semua dilakukan panitia itu sendiri. Nah ini untuk masalah detailnya ya, sebagaimana tadi gambaran misalnya. Jadi nanti bisa teman-teman lihat lagi. Nanti ini juga PowerPoint-nya saya share ya. Silahkan nanti dipelajari untuk bagaimana mengenai persiapan apa saja yang perlu diperhatikan mengenai kurban ini, seperti itu, panitia kurban ini. Jadi di sini ada input. Kita kembali lagi ke penjelasan awalnya dari mengenai proses. Jadi di sini kita ada input untuk mengenai data supplier, data tim jagal, itu prosesnya apa untuk pilihannya. Ini faktor-faktor di antara faktor-faktor yang memang perlu diperhatikan gitu. Jadi untuk supplier itu ada pemilikan dan sampai nomor 10 ya. Kemudian tim jagal juga ini perlu jadi perhatian gitu. Kalau memang berdasarkan pengalaman lalu, tim jagal ini bagus timnya, tapi orangnya sedikit. Sedangkan tim jagal ini orangnya banyak, tapi kerjanya lama, tapi harganya murah. Nah itu kan tinggal bagaimana hasil rapat dari panitia itu sendiri untuk bisa memutuskan gitu ya. Kemudian nanti outputnya ini yang juga jadi perhatian. Output ini akan menentukan untuk publikasinya seperti itu. Kemudian untuk penentuan harga, di sini juga ada penentuan harga hewan. Di sini termasuk juga untuk pengurusannya ya, yang untuk diperhatikan. Jadi hal-hal yang memang ini sudah mulai ke arah detail, tapi memang baiknya juga panitia harus belajar memperhatikan hal detailnya gitu. Jadi jangan sampai, terutama sih box misalnya. Kalau penampok kan memang biasanya kan ada di backup ya, tadi paling nggak dengan kita tahu minimal secara garis besarnya sampai level sangat detail misalnya, diharapkan dengan biaya-biayanya sudah di cover semua dengan biaya pengurusan. Maksud juga estimasi kalau memang ada warga yang nitip tadi. Ini juga yang catat biasanya biaya pengurusan ini untuk tim jagal gitu ya. Kemudian dari biaya nanti terkait juga besar kecilnya yang mesti dikeluarkan itu terkait dengan cakupannya. Apakah memang kerjanya itu hanya cukup sampai misalnya potong sampai pengulitan, atau sampai perecahan, atau perecahan itu maksudnya pemotongan daging-daging yang kecil, atau sampai pembungkusan sampai jadi misalnya, atau sampai pengiriman. Bisa negosiasi aja jadi menjadi pertimbangan gitu. Ya apakah tim jagal ini yang dibayar itu dengan harga siang mau sampai mana gitu kerjaannya, seperti itu. Kemudian lamanya, prosesnya ini juga penting lagi. Ini terkait juga dengan penyelesaiannya ya, kalau lama. Jadi misalnya kalau sapinya banyak, kalau timnya terlalu sedikit juga dipertimbangkan apakah murni semua itu sama tim jagal atau tim jagal dikombinasi dengan jamaah atau panitia kurban untuk saling membackup gitu. Tapi tim jagal di bagiannya untuk dari sisi panitia kurban
berapanya, jadi nanti mungkin bisa di posnya itu harus tepat. Kemudian nanti ada pembagiannya juga, tim sapi, kemudian tim domba gitu. Kemudian juga dari biaya pemrosesan ini setelah biaya tugas jagal ya biaya bungkus. Nah ini bagusnya memang kita harus bisa memperkirakan berapa jumlah kemasan atau bungkusnya itu setelah kita tahu jumlah hewan kurban yang akan dititipkan. Jadi tidak mendadak, kalau mendadak kan kesulitan untuk belinya lagi, dan itu cukup waktu biasanya berdasarkan pengalaman ya. Jadi misalnya kalau memang sudah jelas gitu, misalnya di hari H ternyata jumlah sapinya misalnya 20, kemudian domba titipannya juga 20, tinggal hitung aja dengan tadi dasar karkas tadi, hitung estimasi lah kira-kira dapatnya berapa kilo, dari sekian kilo, kemudian alokasi kira-kira berapa kilo untuk mustahik, kemudian berapa kilo untuk yang memenuhinya. Ini kan tahu tuh kalau dibagi kilo, oh ternyata butuhnya jadi bakal jadi sekian bungkus. Nah sekian bungkus itulah yang jadi dasar, dan butuh plastiknya sebenarnya cukup segini gitu, berapa 5, cukup 10, jadi tidak berlebihan juga atau tidak kekurangan. Kalau kekurangan kan kadang suka kali ya, seperti itu. Kemudian bahan-bahan lainnya sekali patok yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kurban itu sendiri ya, yang untuk hal-hal kecil yang memang perlu dilihat juga gitu, maksudnya di pengurusan itu sendiri. Kemudian untuk pendaftaran, jadi inputannya itu ya daftar, kemudian jenis kurbannya misalnya, kemudian bentuk kurbannya apakah berupa titipan hewan kurban langsung ataupun kolektif ya, jadi uang gitu, uangnya nanti hewan jenisnya apa, lalu di sini boleh catat apa saja, pendaftaran, pembayarannya, kemudian pengelompokannya seperti apa, kemudian ya outputnya gitu. Itu status pembayarannya, ada rekap-rekapnya yang nanti dasar untuk pembelian atau belanja sapinya sendiri dan untuk belanja jadi keperluan urusan seperti itu. Kemudian yang sini bisa dimanfaatkan juga untuk platform-platformnya seperti WhatsApp, Drive, Form, ataupun hal lainnya yang dengan teknologi bisa dimanfaatkan seperti itu. Kemudian untuk pengadaan, nah pengadaan ini yang perlu diperhatikan mengenai pengecekan itu sendiri. Jadi setelah kunjungan ke tempat peternakan, setelah sapinya diterima, itu baiknya tetap harus ada tim yang untuk mengecek ya jumlahnya juga gitu, mungkin ada tukar gitu pengiriman, kesehatannya juga cek sehat semua. Setelah itu baru penempatan itu sendiri, penempatan ini perlu diperhatikan juga agar hewan kurban itu benar-benar dalam kondisi sakitnya juga jaminan di hari-harinya gitu. Bagaimana dengan teduh atau panasnya, kemudian kalau hujan gimana, dengan ketersediaan makanan dan minumannya, kemudian gangguan gitu, gangguan bahaya dari hewan lain ataupun dari hal-hal lain yang secara real gitu yang bahaya, ataupun ya dari manusia, perang, curi misalnya. Jadi juga terus ada peralatan yang memang perlu disiapkan juga, profiling penanganan. Kemudian, nah ini satu lokasi bisa kita ilustrasikan ya seperti ini. Jadi mudah-mudahan jadi bisa tergambarkan dengan jelas gitu, jelas lah. Di sini ada makanan, ada rumput, kemudian ada juga penutupannya ya untuk keamanan pelindungan dari cuaca gitu ya. Dan juga tali patoknya termasuk juga agar bagaimana
kalau memang ini kan ya harus diikat gitu hewannya itu. Kemudian labeling, jadi untuk penandaan ini sapi satu sapi kedua. Jadi kalau memang kita juga karena kita secara data sudah ada, harusnya ya masing-masing label ini sudah tertera juga nama-nama mudohinya atau kurbannya seperti itu. Misalkan ada terakhir yang apa yang bisa ada yang jaga siapa seperti itu. Oke, berikutnya pemrosesan. Jadi pemrosesan ini aktivitas penyembelihannya sendiri dari ini juga untuk proses diperhatikan juga mengenai pemisahan bagiannya di sini. Dan ada proses perecahan, ini potong-potong kecil, berapa kecil pemukusannya sekiloan dulu, yang kecilnya dulu kiloan kecil, baru ada dari kiloan kecil dibungkus lagi, misalnya per 5 gitu, misalnya per 5 bungkus. Jadi gampang hitungnya, ini per 5 bungkus dibungkus lagi misalnya per 25. Jadi ketika terutama untuk melakukan penyerahan ke lembaga ataupun ke organisasi ataupun komunitas, tinggal ambil karungnya, jadi udah jelas satu karung ini isinya 25, misalnya 5 kali 5, oh ternyata satu karung isi 25, ya udah. Jadi itu tinggal ambil, jadi nggak perlu dihitung lagi. Jadi kalau sudah dipaketin, tinggal ditandain aja ini sudah sekian, jadi bikin standar aja nah. Sekian untuk pembungkusnya berapa, seperti itu. Kemudian juga daging dan tulang itu ketika selesai pengulitan biasanya kan dibawa tuh dagingnya ya, ditimbang dulu baiknya. Memang untuk sapi ini ya, kalau memungkinkan ya untuk kambing juga domba banyak apa ya, jadi bahan evaluasi gitu. Secara fisik hidup sekian kilo ternyata itu ditimbang jadinya berapa, ada ini memang perlu catatan ya, perlu ketelitian dan apa sih ketertiban administrasinya lah dari tim panitia kurban. Harus ada orang yang benar-benar mencatat gitu dagingnya berapa sih seperti itu ya. Setelah ditimbang sapi satu misalnya, jadi nanti bahan evaluasi ternyata oke, yang diklaim dari supplier itu ternyata mendekati atau lebih gitu atau kurang. Nah itu juga jadi pertimbangan apa memang panitia kurban baiknya melakukan pencatatan itu, jadi jelas. Jadi akhirnya kan kita bisa menentukan lagi untuk kurban berikutnya, oke ini bisa kita teruskan jadi langganan, ataupun kalau memang ternyata kurang bagus ya bisa beralih ke supplier yang lain seperti itu. Nah ini gambaran untuk pembagian potongannya ya. Jadi di sini biasanya umumnya kepala, kaki, ekor, kemudian yang terpedoknya gitu ya, tulang, daging, hewan-hewan, kulit. Untuk penyaluran juga karena ini bukan titipan, jadi tidak boleh ada yang, jadi semuanya harus tersalurkan. Kalaupun dijual itu sifatnya sebagai alat bantu, karena memang kalaupun kulit terutama misalnya nih diserahkan langsung kepada masyarakat, kalau dipotong-potong kecil kan manfaatnya kurang. Kalaupun langsung diberikan juga harus benar-benar ke orang yang biasa mengolah kulit. Jadi akhirnya biasanya ada kesepakatan gitu ya. Jadi minta juga istilahnya keikhlasan dari pekurban bahwa oke, untuk kulit ataupun bagian lain misalnya kaki terpedok mungkin ada yang sepertinya dijual gitu, tapi tetap dari sisi uangnya, pemanfaatannya nanti akan dikembalikan lagi ke yang mustahik. Yang dijual itu karena diuangkan agar lebih termanfaatkan tujuannya itu. Nanti mungkin bisa secara detailnya bisa konsultasikan ke ustadz ulama yang kajiannya. Cuma memang di kami ada juga yang penanganan seperti itu, kulitnya itu memang dijual
dijualnya itu memang ke yang biasa mengolah kulit sehingga termanfaatlah uangnya itu sendiri, memang akhirnya diberikan gitu, bukan untuk panitia sebagai keuntungan, bukan, tapi memang akan disalurkan lagi gitu kan, penyalurannya bentuk uang. Nah kalau penyaluran dalam bentuk kulit dibagikan ke masyarakat luas, kurang manfaatnya seperti itu. Kalau botol-botol kecil apalagi, kecuali memang ada warga atau paling mustahik yang memang siap menerima seperti itu, satu kulit sampai besar ataupun kulit tombak seperti itu, tinggal dibicarakan saja antara panitia dengan para mudohinya atau para kurbannya, gimana untuk penyaluran izin lah paling tidak, jadi tahu bahwa oke, ini sebenarnya disalurkan dijual sebenarnya bukan untuk pengembalian operasinya, tapi memang akan diserahkan semuanya gitu, cuma memang bentuknya saja yang beda itu. Kemudian berikutnya alur proses kurban ya, di sini pilihan penyisitan, dan ini juga secara proses memang tidak harus, kalau di lapangan itu sendiri memang ada beberapa yang menunggu, tapi juga ada yang memang bisa langsung ya, bisa langsung bersamaan. Untuk penyisitan biasanya yang menjadi lama itu kan ketika penyembelihan, ditunggu dulu sampai benar-benar hewan ya bernyawa, barulah diproses juga. Kalau memungkinkan memang harus dicatat juga itu setelah disembelih sampai berapa lamanya, itu karena nanti akan berpengaruh kepada waktu pengerjaannya juga gitu, sehingga nanti buat dasar oke, rata-rata misalnya hewan kurban kalau disembelih itu menunggu sampai benar-benar tidak bernyawa itu 2 menit seperti itu. Dan juga nanti pertimbangan juga berapa ekor hewan yang disembelih secara bersamaan. Jadi kalau ada tempatnya luas, misalnya barang-barang 2 ekor sapi, 3 ekor gitu. Kalau tempatnya cuma sempit, ya tidak mau 1 ekor sapi dipotong nunggu gantian seperti itu. Juga perlu jadi pertimbangan ya, tentuan tempat itu untuk pelaksanaan proses ini. Kemudian untuk kalau untuk domba itu lebih istilahnya lebih simpel dan lebih sederhana ya, mungkin tempatnya juga bisa lebih fleksibel gitu. Tapi untuk yang sapi biasanya agak kesulitan karena setelah disembelih untuk pengulitannya ya harus tempat sapi ya, itu yang perlu diperhatikan. Ya, jarang ketika disembelih digeser-geser dulu gitu, nah terlalu berat, sehingga biasanya ya udah di tempat sembelih itulah dilakukan proses pengulitan seperti itu. Nah kemudian di sini ketika pengulitan bukan beres ya, baru setengah jalan mungkin sebagian, karena pengulitan itu kan sebagian sudah dibuka dagingnya dan jeroannya juga sudah bisa dilakukan pengambilan daging dan jeroan. Nah, jeroan kalau sudah keluar ya sudah mulai ada proses pembersihan tuh, sembari si sapi itu ya di proses pengulitan gitu, tapi jeroannya sebagian udah bisa dikeluarkan dulu, udah diproses dulu, apakah dibersihkan, potong-potong, kemudian kalau memang perlu dimasak ya dimasak dulu gitu. Untuk jeroan jelas dibersihkan dulu, kemudian kalau ya ada tim masak sendiri, jadi bisa paralel ya, bisa bersamaan. Sisi lain nanti sambil kulitnya beres, barulah daging diambil. Daging itu nanti kan ditimbang dulu tuh, timbang, kemudian juga sambil pengulitan juga kadang sekalian juga pengambilan bagian-bagian yang lain ya, kakinya, ekornya gitu. Ketika proses pengulitan ini, jadi memang pengulitan ini cukup krusial ya untuk memecah beberapa bagian ban. Tinggal diperhatikan waktunya sama tim panitia yang mengurus masing-masingnya, yang mengontrol gitu, yang mengawasi, oh ini jeroan siapa, yang urusan daging siapa, daging nanti kalau urusan tulangnya siapa lagi, kemudian untuk diambil ke bagian kaki, kepala, yang lain-lain itu sama ekor siapa. Nah itu juga perlu ada tim juga panitia untuk menjaga gitu, mencatat
sekaligus menjaga penyimpanannya. Di semua yang penting setelah dipecah-pecah ini ya dicatat dulu, terus ada masing-masing panitia yang menjaga juga, baru ketika pengeluaran catat lagi gitu, jadi jelas ada keluar masuknya seperti itu. Kemudian pulang ke pemotongan, nanti setelah untuk pecacahan daging ya, pecahan gitu, baru nanti di sini juga ada proses pembungkusan, dan pembungkusan untuk kurban dipisahkan bisa dengan mustahik. Jadi kurban dialokasikan dulu, tetapkan misalnya berapa kilonya, pasti tidak boleh lebih dari sepertiga di hewan kurbannya ya. Apa penting biar tahu juga hewan kurbannya kira-kira berat sekian, jadi kalau diestimasi misalnya kalau sapi kolektif ya, kalau dibagi 7-nya berapa gitu kan, dari dibagi 7 itu dihitung lagi gitu, jangan sampai lebih dari 30%-nya, berapa kilo gitu maksimum. Termasuk juga kalau misalnya domba atau kambing, satu ekor kambing berapa kilo, bagi dulu sepertiganya, oke, jangan lebih sepertiga. Termasuk juga nanti kalau misalnya ada permintaan khusus dari kurban, ya itu juga dipertimbangkan untuk jangan sampai lebih dari yang ditetapkan gitu ya, yang bikinnya gitu, 30%. Misalnya ada bahan kan biasanya ada standar yang diberikan dagingnya berapa kilo, misalnya ada tambahan pun ya harus bisa menjaga syariannya ya. Jadi kalaupun ditimbang-timbang misalnya oke, paling kalau cuma nambahnya misalnya kaki misalnya ataupun bagian lain ya ganti misalnya, tapi ya ketika ditimbang ditotalin masih boleh gitu ketentuannya, itu juga perlu ketentuan ya. Nah, ini ilustrasi untuk penyembelihan hewannya ya. Jadi perlu ada tali, kemudian tok biasanya untuk sapi, kambing juga sama. Nah ini juga lubang kayu, terus lubang kayunya itu sendiri buat nahan gitu ya. Seperti itu alatnya. Kalau penyembelihannya juga perhatikan. Kemudian biasanya ada penyisitan itu keluarkan kulitnya, pisahkan gitu ya, kulitnya, jeroannya juga kadang dikeluarkan, baru dagingnya ya. Terus ada daging tulangnya, kemudian daging murninya, bagian-bagian lainnya. Ini pecahan potong kecil dan tulang ya, alat-alat misalnya pakai gergaji atau pakai kampak. Bocah tulang-tulangnya cukup besar ya, itu juga nanti perlu ditimbangkan dan diperhatikan oleh panitia mengenai pengelolaan tulang bagi sapi yang besar. Umumnya tulang kaki dan sebagainya cukup besar ya. Kalau biasanya memang harus mau tidak mau harus menggunakan alat mesin potong. Walaupun tidak ya udah tinggal di bagaimana cara pengolahannya untuk orang lain. Kemudian untuk pembungkusan, nah di sini daging jeroan, daging tulang bisa dibungkus. Kemudian kalau memang ada jeroan juga masukin ya. Untuk yang ke mustahik biasanya jeroan juga harus dihabiskan, didistribusikan, kemudian dari bungkusan kecil, bungkusan lagi yang agak gede juga dibungkus lagi ke karung gitu biasanya kalau memang ada, sehingga nanti karungnya itu jadi mudah perhitungan dan juga untuk dibawanya gitu ya. Jadi kita tinggal setelah dari para mustahik yang berasal dari organisasi, kita diambil aja karungnya seperti itu. Oke, kemudian untuk penyaluran perlu diperhatikan juga ya di sini daftarnya berapa bungkus, dan yang bawah itu yang menyalurkannya gitu timnya, daftar nomornya, prosesnya seperti apa,
dititip gitu kan, ini juga diintegrasi juga, ini ada pesanan khusus enggak, kalau ada pesanan khusus ya jangan sampai terlewat gitu panitia, makanya harus gencar minimal sudah dapat amanahnya ya. Misalnya kalau dari Pak saya pengen tambahkan kanting, ya udah siapkan aja ya, tapi tetap mengacu lagi tadi syaratnya kan selama tidak lebih dari 30% ya udah harus tetap dipegang sama panitia yang menjaga. Jadi ya, warga-warga tertentu atau misalnya itu mencontohi tertentu yang minta tambahan ya jangan sampai terlewat. Ini apa? Kemudian untuk ya proses penyaluran bisa titip juga ke Kurban Putih kalau ya channelnya punya jalur-jalur lain yang memang beliau bisa untuk membantu panitia menyalurkan lagi ke yang berhak gitu ya, misalnya ke keluarganya yang dekat atau mana, tapi tetap diarahkan ke kriteria yang sudah ditentukan oleh panitia. Dan keluarganya sudah kebersihan jadi dari komunitas yayasan kalau mesti komunitas sekitarnya memang lebih membutuhkan misalnya seperti itu. Kemudian dari penyaluran ini diperhatikan juga outputnya yaitu tadi daftar statusnya gitu, jadi jelas daftarnya nomor 1 misalnya sampai 50, kemudian statusnya gimana nih penyalurannya, pengirimannya sudah diserahkan ke yang mendapat titipan atau memang sudah bisa langsung diterima oleh yang mustahiknya ya, pengirimannya yang mustahik seperti itu. Kemudian setelah beres ya barulah nanti ada proses bersih-bersih yang memang tim panitia juga perlu diperhatikan, apalagi misalnya penyembelihan di sebelah masjid atau dekat masjid yang memang pasti menimbulkan apa ya kotoran-kotoran yang lumayan bersama aroma itu ya. Mesti diperhatikan ya kesiapan alat-alat kebersihan maupun bahan-bahan kebersihannya juga sudah dari awal disiapkan, karena biasanya apalagi kayak hewannya kambing gitu ya lumayan ada bau-baunya, meskipun sapi juga ada aroma daging yang sangat kusut ya. Jadi siasatin bagaimana kalau misalnya dari sini misalnya biasa gelar karpet maka mesti dikemas dulu dan sebagainya. Jadi ada tambahan misalnya untuk kebersihan, misalnya ada keran tambahan seperti itu, sudah ada sabun-sabun dan sebagainya, sehingga ketika proses kurban para jamaah panitia terutama sama tim jagal itu terjaga kebersihannya. Plus juga kalau memang terkait dengan kondisi sekarang ya banyak protokol kesehatan dan alat-alat pendukung protokolnya misalnya seperti masker, sarung tangan, desinfektan ya itu tersedia juga gitu seperti itu. Kemudian untuk penyelesaian ini setelah aktivitas tadi dilakukan ya tinggal dicatat lagi, direkap misalnya. Iya. Jadi masing-masing tadi dari sisi aktivitas awal pembayaran juga dicatat, penerimanya dicatat, kemudian pelaksanaannya sendiri pun dicatat, sehingga penyaluran pun dicatat. Jadi untuk pelaporan ke jamaah sendiri pun ke kurbannya jelas. Oh ya, bahwa hewan kurban titipan saya ataupun saya sudah berurusan dengan hewan kolektif sapi misalnya sudah tersalurkan kemana aja. Biasanya laporan ini nanti akan disampaikan pada saat ini lebih ke arah pelaporan penerimaan hari A ketika pelaksanaan sholatnya sendiri kan paling mencatat jumlah sapinya berapa, kambingnya berapa yang terima gitu ya. Setelah proses ya tidak ada pelaporan lagi, kecuali memang kalau memang memungkinkan ya tinggal tim panitia bisa menyampaikan lewat media sosial misalnya WA grupnya masjid gitu,
pasang di papan informasi di masjid gitu, ataupun di sampingnya sholat Jumat, jadi untuk mengenai laporan. Ini kesimpulannya, jadi dari sekian banyak rangkaian proses yang mungkin ya dilakukan oleh panitia kurban, ini beberapa poin yang menjadi perhatian gitu, yang pertimbangan. Pertama ya, untuk awal kerjanya tim panitia bagaimana tentang untuk menyurvei ya, jadi surveyor, tim surveyornya kan kalkulasi juga kira-kira estimasi gitu, bahwa nanti hewan kurbannya berapa banyak, hewan kurbannya apa aja, itu kan nanti ditentukan. Oke, kasih jadi hanya berapa nih hewan kurbannya, sampai kapan, seperti itulah persiapannya. Kemudian untuk pelaksanaan sendiri, kemudian nanti dihitung juga untuk kebutuhan operasional. Ini intinya ya tenaga kerjanya gitu ya, siapa aja sih yang akan melakukan survei, yang publikasi gitu, dan kepanitiaannya. Kemudian pelaksanaan siapa aja timnya, siapa yang pengarahnya, kemudian siapa yang jamaah yang menjadi berpandukan ya untuk melakukan proses itu gitu, operator langsungnya ataupun memang tim pengarahnya lah, ketuanya gitu. Dan juga lahannya, perhatikan juga kandangnya, kalaupun tidak mungkin padang maupun, tetapi tetap harus ada menjadi lindungi gitu, jadi hewannya tetap aman dan nyaman dari cuaca yang ekstrim, yang kehujanan terus atau kepanasan terus, agar tetap sehat dan keamanan. Dan juga untuk proses-proses berikutnya juga diperhatikan, jadi harus dipetakan bagusnya. Jika sudah ditentukan, oke, katakan ini proses kandangnya taruh di mana, kemudian penyembelihan di mana, riset di mana, itu panitia harus sudah merumuskan, menggambarkan juga, digambarkan gitu, seperti itu, sehingga alurnya kelihatan. Kemudian peralatannya sendiri, berkaitan peralatan yang bisa, apakah memang bisa berupa pinjam ke warga yang ada, ke jamaah, ataupun memang harus beli. Nah, pembelian itu nanti dinegosiasi apakah belinya memang bisa diperpandukan dari kas TKM gitu sebagai inventaris ya, sebagai aset, atau dengan menggunakan non operasional tadi gitu ya, dari jasa yang rusak tadi gitu. Diantaranya alatnya ya, soal foto, soal ringan sama alat berat kan. Bagi alat berat itu yang diantaranya yang kandungan ya, daging. Jadi untuk melakukan penyisitan kambing itu kan juga diperhatikan juga, apakah memang cukup dengan tenda saja gitu kan, tenda besar yang bisa buat hajatan gitu kan, tinggal ditambahin bambu cukup, ataupun kalau dengan sapi idealnya ya kalau terpaksa di tempat penyembelihannya, artinya kan nempel di lantai yang apa, kalau memang bisa digantung ya perlu diarahkan siapa itu alat mereknya gitu, seperti itu gantungannya. Kemudian bahan-bahan lain, bahan-bahan untuk pembungkusan ya, maupun juga untuk kita dibalik lagi ke ketika hewan itu sudah datang, seperti itu. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, kepanitiaan. Videonya bisa teman-teman download file ini, kemudian juga lihat juga di file Excelnya ya. Di situ ada bagian kepanitiaan untuk bisa lebih lihat juga mengenai pos-pos yang harus disiapkan atau SDM-nya gitu. Dan job desk-nya, deskripsi kerjanya dari panitia itu aja, dan juga mungkin itu aja dari saya.